Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-fardus samad alladzi lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu jalla jalaluhu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat Masjid Besar Ar-Rayyan Citra Harmoni yang semoga Allah senantiasa merahmati, mengkaruniakan kita dengan keberkahannya, dan Allah memberikan ridho dari segala apa yang kita kerjakan. Sebuah nasihat takwa menjadi keniscayaan untuk bisa kita dapatkan, wabil khusus di salat Jumat ini. Sebuah nasihat takwa untuk menjalankan perintah dan juga untuk menjauhi larangan. Maka menarik jika kita mencermati sebuah nasihat takwa sebagaimana yang kami sampaikan pada surat Al-Hijr di awal tadi. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan menariknya pesannya adalah, dan perhatikanlah bagaimana masa depanmu nantinya terhadap apa yang akan kamu dapati. Sebuah kehidupan di masa depan yang sangat kita berharap dirindukan oleh diri kita ini, yaitu kehidupan di akhirat, dan tentunya tempatnya bernama surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, ayah adalah tanda Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat pada surat Al-A'raf ayat yang ke-173 yang seharusnya membuat kita para ayah, wabil khusus di sini yang hadir di salat Jumat ini, insyaallah semuanya para ayah atau para calon ayah, dan tentunya para anak-anak kita yang semoga kita berharap kita selalu dijaga Allah dengan sebaik-baik penjagaannya. Wahai para ayah, suatu saat putra-putri kita, suatu saat pasangan kita, suatu saat orang-orang yang kita sayangi yang di bawah tanggung jawab kita, akan ada sebuah kesempatan dan potensi mengucapkan innama asyraka abauna min qabl. Sesungguhnya yang melakukan kesalahan itu adalah bapak-bapak kami, orang-orang kami sebelumnya, orang tua kami, bapak ibu kami. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, sedangkan kami ini adalah generasi setelahnya saja. Kami ini putra-putri beliau saja. Apa tuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Kenapa kami yang dihancurkan? Kenapa kami yang disiksa? Kenapa kami yang kemudian diazab? Padahal mubtilun, mereka yang melakukan kesalahan itu. Hadirin jamaah sekalian, seorang anak punya hak nantinya meminta pertanggungjawaban seorang ayah. Ketika ayah itu tidak melaksanakan kewajibannya, anak itu tidak orang tua itu, ayah itu tidak mendidik anaknya. Kalaupun orang tua mendidik dengan baik tapi tidak perhatian dengan anaknya, apa yang terjadi? Anak punya hak untuk meminta pertanggungjawaban. Maka anak ini berucap, afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Kenapa kami yang diazab? Kenapa hanya kami yang disiksa? Padahal pelakunya juga orang tua kami. Oleh karenanya,
para ayah sekalian, hadirin jamaah sholat Jumat, yang semoga kita mendapatkan lapis-lapis keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan, kata ayah itu ternyata tidak sepenuhnya bahasa Indonesia. Tapi ternyata juga kita temukan kata ayah itu adalah kata serapan dari bahasa Arab. Semisal kata madarosatun, lalu kita ucapkan dengan bahasa Indonesia, kita menyebut dengan madarosah. Maka ketika ada kata ayatun, maka kita melafalkan dengan bahasa Indonesia adalah ayah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Surat Ar-Rum ayat 21 yang populer. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, setiap ada kata wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi, di surat Ar-Rum itu yang berurutan sampai 45 ayat mengatakan di awal, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu menggunakan kata ayatun yang dijamakkan, dan ketika kita menyebutnya ayatun dengan bahasa Indonesia, ayah. Maka benar ketika seorang ayah menjadikan dirinya adalah seorang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebagai tokoh sentral dalam urusan rumah tangga, pemimpin. Karena ayah memang tanda kekuasaan Allah yang diminta kita sebagai seorang ayah. Ketika anak kita memanggil kita ayah, ayah, bapak, abi, maka seakan Allah memerintahkan kepada kita, bawalah anakmu, bawalah keluargamu menujuku, menuju kepada aku, Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya perantara ayah untuk membawa keluarga kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tugas seorang ayah dengan kata ayatun, tanda yang menunjukkan kepada kebesaran Allah. Sebagaimana kita ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, apa contohnya? Alam yang terbentang. Kita melihat sawah yang indah, kita mengucapkan Masya Allah. Kita melihat pemandangan yang indah, kita mengucapkan Masya Allah. Kita melihat pantai yang indah, kita mengucapkan Masya Allah. Maka sedemikian juga ketika anak kita melihat kita, anak harus mengucapkan kalimat apresiasi kepada ayahnya. Sebagaimana kita melihat pantai, gunung, lautan, Masya Allah indahnya. Karena kita sedang melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka para ayah, hati-hatilah dengan putra-putri kita. Mengapa? Dia punya hak untuk meminta pertanggungjawaban kita. Mengapa ini terjadi? Indah para ulama menyampaikan penjelasan tentang ayat ini, surat Al-A'raf 173 ini, dengan sebuah penjelasan yang sangat kita terima dengan logika. Apa itu? Para ayah sekalian, bisakah seorang ayah memilih anaknya untuk dijadikan putra-putrinya? Jawabannya pastinya tidak bisa. Ayah tidak bisa memilih anak. Menariknya, anak tidak bisa memilih ayahnya. Ya Allah, aku pingin Engkau letakkan ruhku ini kepada seorang ibu yang baik ini. Anak gak akan pernah bisa memilih orang tuanya siapa. Dan orang tua tidak bisa memilih anaknya seperti apa. Maka pertanyaannya, siapa yang memilihkan? Tentunya Allah. Kita orang tua gak bisa, ya Allah anak pertama laki-laki, ya Allah. Bisa jadi anak perempuan, ya Allah kembar, ya Allah. Ternyata juga tidak kembar. Karena anak bukan pilihan kita. Anak bukan pilihan anak, tapi anak pilihannya Allah kepada kita, para orang tua. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan dan Allah yang memilihkan. Maka ketahuilah, anak, karena pilihan Allah, anak itu pasti baik. Lalu bagaimana dengan anak yang tidak baik? Tinggal dua pilihannya. Karena anak itu sendiri atau karena orang tuanya. Alasan yang kedua, kata para ulama, kenapa kita akan dimintai pertanggungjawaban yang besar ayah? Karena kita yang pernah meminta. Kita memang tidak pernah memilih. Anak gak bisa memilih. Tapi menariknya, kita yang pernah meminta kepada Allah. Ya Allah, keturunan ya Allah. Sewaktu kita baru 3 bulan pernikahan, 6 bulan pernikahan, ingatkah ayah? Kita meminta sama Allah, ya Allah, keturunan ya Allah, keturunan ya Allah.
lalu Allah hadirkan anak itu menjadi karunia bagi kita, maka saat itu kita yang meminta. Dan menariknya, anak kita nggak pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan anak terhadap orang tua yang dia inginkan. Maka dari permintaan itulah kita punya alasan harus dimintai pertanggungjawaban. Mengapa? Karena dari sebuah permintaan, lalu pengabulan dari permintaan, sungguh pemberian dari permintaan itu bukanlah statusnya adalah hak milik, tapi adalah hak pakai, atau bahasa mudahnya titipan. Anak titipan. Yang namanya titipan tidak mungkin tanpa adanya sebuah pertanggungjawaban. Seorang pemilik kontrakan lalu kemudian mengontrakkan kontrakan ini kepada keluarga fulan, pasti setahun kemudian si pemilik rumah kontrakan ini akan memintai pertanggungjawaban kepada yang mengontrak ini. Karena itu sudah rumus titipan dimintai pertanggungjawaban. Maka para ayah, sekali lagi kita adalah tanda untuk menunjukkan kebesaran Allah kepada orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Jika tidak, pertanggungjawaban itu cukup besar dan berat akan kita alami. Dan menariknya, tantangan kita di tahun-tahun ini sungguh berat. Kita di usia yang sudah tidak bisa terlalu nyambung dengan zaman saat ini. Anak-anak kita pintar dengan gadgetnya, kita tidak terlalu paham dengan itu. Tapi kita dimintai pertanggungjawaban tentang hal itu. Berat. Menariknya, Al-Quran menginformasikan apakah sudah terjadi. Surat Al-Maryam ayat yang ke-59 mengatakan, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayyan." Nanti akan diputar generasi itu dari generasi baik menjadi generasi buruk, generasi emas menjadi generasi yang tanpa nilai, dengan dua indikator. Adha'us shalah, meninggalkan sholat. Apakah anak kita beres sholatnya? Apakah masjid ini masih diramaikan oleh anak-anak atau diramaikan oleh anak-anak masa lalu? Wallahu a'lam. Yang kedua, wattaba'us syahwat. Yang paling mudah adalah para ayah, dekatkan anak-anak kita dengan sholatnya. Pastikan mereka nyaman dengan sholatnya. Berikan pemahaman, dan sekali lagi buat mereka sadar untuk sholat dengan kesadaran diri sendiri. Kenapa? Kalau sholat sudah tuntas, maka wattaba'us syahawat itu akan tuntas dengan sendirinya. Kenapa? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa menghilangkan syahwat yang buruk. Tapi kalau syahwatnya ini bergelora, maka pertanyakan sholatnya. Dan kita tahu fenomena saat ini, tampilan-tampilan di gadget, di gawe, itu pasti tampilan-tampilan yang 18 plus. Dan itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa terhindari dari mata anak-anak kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Selain kepedulian kita dengan anak-anak kita, tolong sebuah tambahan doa, tolong ditambahkan untuk putra-putri kita. Ditambahkan list-list doanya. Semisal satu doa sebagai penutup khutbah yang pertama ini, hadirin jamaah salat Jumat Masjid Besar Ar-Royan Citra Harmoni. Sebuah doa ketika Rasulullah tiba-tiba didatangi oleh seorang pemuda yang minta izin untuk berzina. Minta izin. Bayang, minta izin. Anak-anak zaman sekarang kalau berzina pasti mereka tidak akan pakai izin. Waliyadzubillah, mereka langsung melakukan. Sehingga kita tidak bisa dan tidak ada waktu untuk menasehatinya. Anak muda ini masih punya kesempatan. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Adinahu, dekatkan dia kepadaku. Ketika sudah dekat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mengajak dialog. Jangan membencinya, jangan menjauhinya, jangan memvonisnya, jangan memarahinya. Dan ini rumus Al-Quran, surat At-Taghabun ayat ke-14. Kalau kamu temukan istrimu menjadi musuh bagimu, kalau kamu temukan anakmu menjadi musuh bagimu, fahdharuhum, hati-hatilah. Jangan jauhi, cuma hati-hatilah. Wa in ta'fu, maafkanlah. Wa in tasfahu, maka tolong kamu peluk, dekatlah fisik dengan dia. Wastaghfaru, mintalah ampun kepada Allah terhadap kesalahan mereka. Jangan dimarahi, jangan divonis. Rasulullah mengajak dialog, berkomunikasi. Tiba-tiba setelah dialog selesai, Rasulullah kemudian meletakkan tangannya ke dada anak muda itu sambil melafalkan sebuah doa. Dan doa inilah yang perlu kita tambahkan untuk kehidupan anak-anak kita di zaman saat ini yang banyak sekali tumpukan-tumpukan permasalahannya.
Doa itu Rasulullah mengucapkan Allahumma ghfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hsin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan jagalah kesuciannya. Itu doa yang disampaikan Rasulullah kepada seorang anak muda. Dan apa yang terjadi? Walam yaltafitu min ba'dihi syai'an. Anak muda ini tidak kepikiran lagi untuk melakukan perbuatan fahsya wal munkar. Oleh karenanya, hadirin jamaah sekalian, ayah adalah tanda akan kebesaran Allah, dan itu adalah tugas yang mulia dan tentunya cukup berat untuk bisa kita laksanakan. Namun dengan kita memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mampukan dan Allah maukan kita untuk menjadi sosok ayah yang baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayah, segala sesuatu yang telah Allah takdirkan menjadi hal yang indah bagi mereka yang memiliki keimanan. Innallaha la yaqdi qada'an lil mu'min illa kana khairan lahu. Allah tidak pernah mentakdirkan kepada orang mukmin kecuali takdir itu baik. Maka apapun yang saat ini sedang kita alami, problematika, konflik, kebahagiaan, kesenangan dalam kehidupan keluarga kita, ayah, ketahuilah itu tidak lepas dengan apa yang telah Allah siapkan, dari apa yang telah Allah hadirkan dalam bentuk ujian. Maka yang diminta kita adalah merespon ujian itu dengan kebaikan-kebaikan. Allah pasti memampukan kita, tapi Allah melihat mau atau tidaknya kita untuk memberikan respon yang baik terhadap apa yang sedang dialami. Permasalahan-permasalahan saat ini sungguh sangat komprehensif sekali, sangat banyak sekali. Maka kita membutuhkan, sekali lagi, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauhi Allah, karena kita para ayah tanda menuju kepada Allah. Kita para ayah perbanyak ibadah, karena kita adalah yang nanti membawa nilai-nilai ibadah itu kepada keluarga kita. Maka para ayah, jangan jauhi masjid, karena masjid adalah tempat peribadatan dan peradaban, sebagaimana keluarga juga menjadi asal dari sebuah ibadah yang terlama. Keluarga dan tempat peradaban diawali dari keluarga. Semoga Allah mampukan kita dan menjadikan keluarga kita keluarga yang penuh dengan lapis sakinah, sebuah naungan rahmah dan tentunya kasih sayang yang Allah berikan. Dan kita berdoa, bermohon pinta kepada Allah, melafalkan hajat-hajat terbaik kita untuk putra-putri kita, semoga menjadi qurrata a'yun, menjadi anak yang selalu membanggakan, menjadi anak yang menyenangkan dan terjauh dari fitnah-fitnah kehidupan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma antal wahhab
fahab lana ya Allah wa ahlana ya Allah wa auladana ya Allah min ahlil iman wa min ahlil tuqa wa min ahlil Quran wa min ahlil ilmi wa min ahlil ibadah wa min ahlis salat wa min ahli birri walidaini wa min ahli akhlaqil karimah wa la taj'al wayyahum ya Allah min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.